2 hari setelah suamiku meninggal, aku dihina dan dianggap seperti babu oleh ibu mertuaku. Bahkan adik iparku sendiri tega melempari wajahku dengan sayur busuk. Aku memilih pergi dari rumah itu, namun 3 hari kemudian inilah yang terjadi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah itu masih basah dan berwarna gelap pekat, seolah ikut berduka. Aroma bunga yang mulai layu bercampur dengan bau tanah basah menusuk tajam ke dalam rongga hidung Alfi. 2 hari telah berlalu sejak tubuh suaminya, Vino, disemayamkan di sini, namun bagi Alfi, waktu terasa berhenti berputar. Ia masih duduk di sana, di atas sebuah bangku kayu sederhana, menatap gundukan tanah yang kini menjadi rumah abadi bagi belahan jiwanya. Pandangannya kosong, menembus nisan kayu bertuliskan nama Vino. Di telinganya, suara riuh para pelayat sudah lama hilang, digantikan oleh desau angin sore yang meniup helai-helai rambutnya yang tergerai. Ia sendirian, benar-benar sendirian dalam dunianya yang kini runtuh. Ingatannya melayang kembali pada sosok Vino. Suaminya bukanlah pria yang gemar mengucapkan kata-kata romantis. Cintanya ia tunjukkan melalui perbuatan. Alfi ingat saat pertama kali ia jatuh sakit setelah menikah, demamnya sangat tinggi hingga ia menggigil hebat. Tanpa banyak bicara, Vino menyelimutinya, mengompres dahinya sepanjang malam, dan menyuapinya bubur hangat buatan sendiri yang rasanya sedikit aneh. Pria itu tidak tidur semalaman, hanya untuk memastikan istrinya merasa nyaman. Saat Alfi bertanya mengapa ia melakukan itu semua, Vino hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Karena kamu adalah tanggung jawabku. Kamu adalah duniaku sekarang." Kata-kata sederhana itu terpatri begitu dalam di hati Alfi, menjadi pondasi kekuatan bagi rumah tangga mereka. Vino adalah pelindungnya, jangkar dalam hidupnya. Kini, jangkar itu telah hilang, dan Alfi merasa terombang-ambing di lautan kesedihan yang tak bertepi. Sebuah dehaman kasar membuyarkan lamunannya. Alfi menoleh dan mendapati ibu mertuanya, Ibu Tini, berdiri dengan wajah masam. Di sebelahnya ada Nadine, adik iparnya, yang menatapnya dengan pandangan tak suka sambil melipat tangan di dada. Sejak Vino divonis sakit keras beberapa bulan lalu, sikap mereka perlahan berubah. Dulu, mereka masih bisa bersandiwara manis di depan Vino. Namun kini, dengan tiadanya penengah di antara mereka, topeng itu telah sepenuhnya terbuka. Di mata mereka, Alfi hanyalah orang asing yang entah bagaimana berhasil merebut putra dan kakak kesayangan mereka. "Sudah sore, Alfi. Mau sampai kapan kamu di sini? Apa kamu pikir dengan menangis di sini Vino bisa hidup lagi?" Suara Ibu Tini terdengar tajam, tanpa sedikit pun nada simpati. Kata-kata itu seperti belati yang mengiris luka Alfi yang masih baru. Nadine menimpali dengan nada yang lebih sinis. "Benar kata ibu, orang-orang sudah pulang dari tadi. Kita juga lelah mengurus semuanya. Jangan membuat kami harus menunggumu seperti ini. Kamu pikir kamu siapa?" Alfi tidak menjawab. Tenaganya habis terkuras oleh tangis dan duka. Ia hanya ingin beberapa saat lebih lama bersama Vino, meskipun yang tersisa hanyalah gundukan tanah. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdiri. Kakinya terasa lemas, seolah jeli. Ia berpegangan pada bangku kayu untuk menopang tubuhnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan mendekati pusara suaminya, mengelus nisan kayu itu untuk terakhir kalinya hari ini. "Aku pulang dulu, Mas. Besok aku kesini lagi," bisiknya lirih, seolah Vino bisa mendengarnya. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin memberi kepuasan pada ibu mertua dan adik iparnya dengan melihatnya menangis lagi. Perjalanan pulang terasa begitu menyiksa. Alfi duduk di kursi belakang mobil, sementara Ibu Tini dan Nadine duduk di depan, mengobrol dengan suara pelan seolah tidak ingin Alfi mendengar. Namun, dalam kesunyian mobil, suara mereka tetap terdengar jelas. Mereka tidak membicarakan tentang Vino atau kenangan tentangnya. Mereka membicarakan tentang biaya pemakaman, tentang tamu-tamu yang datang, dan tentang hutang budi yang menurut mereka harus dibayar. Alfi merasa seperti penumpang asing di dalam mobil yang dibeli oleh suaminya. Setiap sudut mobil ini menyimpan kenangan tentang Vino. Aroma parfum mobilnya bahkan masih samar-samar tercium. Namun, dua wanita di depannya seolah ingin menghapus semua jejak itu secepat mungkin. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih dingin dari udara di luar. Rumah besar yang dulu terasa hangat dan penuh tawa kini terasa hampa dan angker. Foto pernikahan Alfi dan Vino yang terpajang di ruang tamu, seolah menatapnya dengan penuh ironi. Dulu,
Setiap kali pulang kerja, Vino akan langsung memeluknya di depan pintu, menanyakan bagaimana harinya. Sekarang, yang menyambutnya hanyalah tatapan dingin dan pintu yang tertutup rapat. Alfie berjalan menuju kamarnya, kamar yang selama 5 tahun ia bagi bersama Vino. Ia hanya ingin merebahkan tubuhnya yang lelah, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma suaminya, dan menangis sepuasnya di sana. Ia butuh ruang untuk berkabung, untuk meratapi nasibnya. Namun, saat tangannya baru saja akan menyentuh gagang pintu kamar, suara Ibu Tini menghentikannya. "Tunggu, Alfie." Alfie berbalik. Ibu Tini berdiri di belakangnya, tatapannya menusuk dan penuh kuasa. Nadine berdiri di samping ibunya, menyeringai penuh kemenangan. Alfie bisa merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Firasatnya tidak enak. "Ada apa, Bu?" tanya Alfie dengan suara serak. Ibu Tini berjalan selangkah lebih dekat. Ia memandang Alfie dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Vino sudah tidak ada. Dia adalah putraku, satu-satunya tulang punggung di keluarga ini. Selama ini, kamu hidup enak karena dia. Kamu makan, tinggal, dan membeli apapun yang kamu mau dengan uang anakku." Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Tini terasa seperti tamparan. Alfie ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia juga bekerja sebelum menikah, bahwa ia dan Vino membangun semuanya bersama. Namun, lidahnya terasa keluh. "Masa berkabungmu sudah selesai," lanjut Ibu Tini dengan suara yang lebih dingin dan tegas. "Mulai besok, semua pekerjaan di rumah ini adalah tanggung jawabmu. Memasak, mencuci, membersihkan seluruh rumah. Semuanya. Anggap saja itu sebagai balas budimu, karena kamu masih kami izinkan untuk tinggal di rumah peninggalan anakku ini. Kamu mengerti?" Dunia Alfie seakan runtuh untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Ia menatap Ibu Tini dengan tidak percaya. Di hari suaminya baru saja dimakamkan, di saat hatinya masih hancur berkeping-keping, ibu mertuanya baru saja mengubah statusnya dari seorang menantu menjadi seorang pembantu. Nadine tersenyum puas di belakang ibunya, seolah inilah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Alfie menatap pintu kamarnya yang tertutup, pintu yang kini terasa begitu jauh untuk ia gapai. Di balik pintu itu ada kenangan indahnya. Namun di luar sini, neraka barunya baru saja dimulai. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat alarm di ponsel Alfie berbunyi. Pukul 4 pagi. Biasanya, pada jam seperti ini, ia masih terlelap dalam pelukan hangat Vino. Namun, pagi ini berbeda. Ia terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara gedoran keras di pintu kamarnya. Suara Ibu Tini terdengar melengking dari luar, memerintahnya untuk segera bangun dan mulai bekerja. Dengan tubuh yang terasa remuk dan mata yang bengkak karena menangis semalaman, Alfie memaksakan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Rasa dingin langsung merayap di telapak kakinya saat menyentuh lantai keramik. Udara pagi itu terasa menusuk tulang, sama seperti nasibnya yang kini terasa begitu dingin dan kelam. Langkah pertamanya adalah menuju dapur. Di atas meja makan, secari kertas berisi daftar pekerjaan telah menantinya. Daftar itu begitu panjang, seolah satu orang harus mengerjakan pekerjaan untuk 3 orang. Mencuci semua pakaian kotor dengan tangan, membersihkan setiap sudut rumah dari lantai bawah hingga atas, menyikat kamar mandi, memasak untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Alfie menarik napas panjang, mencoba menekan rasa sesak di dadanya. Ia tidak punya pilihan lain. Melawan hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Maka, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mulai bekerja. Ia menyalakan kompor, memasak nasi goreng dan telur mata sapi untuk sarapan, persis seperti yang tertulis di daftar. Aroma masakan yang dulu sering ia buat dengan cinta untuk Vino, kini terasa hambar dan penuh kepedihan. Pukul 7 pagi, Ibu Tini dan Nadine turun dari kamar mereka. Mereka duduk di meja makan dengan angkuh, seperti ratu yang menunggu dilayani. Alfie menyajikan nasi goreng di piring mereka masing-masing, lalu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah kritik dan cemoohan. "Kenapa nasi gorengnya lembek begini? Kamu tidak bisa memasak, ya?" ujar Ibu Tini setelah menyuap sesendok nasi. "Dan telur mata sapinya, lihat ini, pinggirnya gosong. Benar-benar tidak becus," timpal Nadine sambil mendorong piringnya sedikit menjauh, seolah makanan itu menjijikkan. "Dulu Mas Vino pasti sering makan makanan tidak enak seperti ini. Kasihan sekali dia." Alfie hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya. Setiap kata mereka adalah cambuk yang menyakitkan. Ia hanya diam, tidak berani membantah. Setelah sarapan yang penuh dengan hinaan itu selesai, Nadine dengan sengaja menyenggol cangkir kopinya hingga tumpah ke lantai. Cairan hitam pekat itu menggenang di atas keramik putih yang baru saja Alfie pel. "UPS,
Tumpah, kata Nadine dengan nada pura-pura kaget, namun matanya menyiratkan kepuasan. Cepat bersihkan, Alfie. Tapi jangan pakai kain pel. Pakai lap tangan saja, biar lebih bersih. Itu adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Menyuruhnya membersihkan lantai dengan lap tangan sama saja dengan merendahkannya serendah mungkin. Dengan hati yang perih, Alfie mengambil lap dari dapur dan berjongkok di lantai. Ia bisa merasakan tatapan Ibu Tini dan Nadine yang mengawasinya dari atas, menikmati setiap detik penderitaannya. Saat ia membersihkan tumpahan kopi itu, ia merasa bukan hanya lantai yang ia bersihkan, tetapi juga harga dirinya yang ikut terkikis. Setelah mereka berdua puas dengan tontonan pagi itu dan kembali ke kamar masing-masing untuk bersantai, Alfie melanjutkan pekerjaannya. Ia mencuci setumpuk pakaian kotor di halaman belakang. Ibu Tini melarangnya menggunakan mesin cuci, dengan alasan boros listrik. Alfie harus mengucek setiap helai pakaian dengan tangannya. Telapak tangannya yang halus kini mulai terasa kasar dan perih karena deterjen. Keringat membasahi dahinya, bercampur dengan air mata yang sesekali jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia merasa begitu lelah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga batinnya. Ia terus bertanya-tanya, apa salahnya hingga ia harus menerima perlakuan sekejam ini? Apakah mencintai dan menikah dengan Vino adalah sebuah dosa? Menjelang siang, Alfie kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Perutnya sendiri terasa perih karena belum terisi apapun sejak pagi. Namun ia tidak diizinkan makan sebelum Ibu Tini dan Nadine selesai makan. Saat melihat bahan-bahan masakan di kulkas, matanya tertuju pada labu siam dan santan. Tiba-tiba ia teringat pada sayur lodeh, masakan kesukaan Vino. Sebuah kerinduan yang mendalam tiba-tiba menyeruak di hatinya. Mungkin, dengan memasak makanan kesukaan suaminya, ia bisa merasakan sedikit kehadiran Vino di rumah ini. Itu adalah sebuah tindakan kecil untuk menghibur dirinya sendiri, sebuah pelarian singkat dari kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Dengan sedikit semangat yang tersisa, ia mulai meracik bumbu dan memasak sayur lodeh dengan resep yang diajarkan oleh almarhumah ibunya. Aroma harum sayur lodeh yang gurih mulai memenuhi ruangan. Untuk sesaat, Alfie lupa akan statusnya. Ia merasa seperti seorang istri yang sedang memasak untuk suami tercinta. Namun, lamunan itu buyar ketika Nadine masuk ke dapur dengan wajah angkuh. "Masak apa kamu? Baunya aneh," ketus Nadine sambil menutup hidungnya. "Ini sayur lodeh, Nadine. Dulu Mas Vino sangat suka," jawab Alfie pelan. Mendengar nama kakaknya disebut, wajah Nadine seketika mengeras. Rasa iri dan benci yang selama ini ia pendam seolah meledak. Ia merasa Alfie tidak pantas menyebut nama kakaknya, apalagi memasak makanan kesukaannya. Baginya, semua yang dilakukan Alfie adalah sebuah kepura-puraan untuk mencari simpati. Saat makan siang tiba, Alfie menyajikan nasi hangat, ikan goreng, sambal, dan semangkuk besar sayur lodeh di atas meja. Ibu Tini dan Nadine datang dan langsung duduk. Alfie berdiri di sudut ruangan, menunggu perintah selanjutnya, seperti seorang pelayan sungguhan. Ibu Tini mengambil sedikit sayur, mencicipinya, lalu meletakkan sendoknya tanpa komentar. Namun, Nadine menatap mangkuk sayur itu dengan tatapan penuh kebencian. Ia mengambil sendok, mencicipi kuahnya dengan cara yang berlebihan, lalu berdecak dengan keras. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Rasanya aneh. Dan lihat ini, labunya terlalu lembek. Ini bukan sayur, tapi sampah. Alfie hanya bisa menahan napas. Hatinya mencelos. Lalu, hal yang tak pernah terbayangkan oleh Alfie pun terjadi. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, Nadine berdiri. Ia meraih mangkuk sayur lodeh yang masih panas itu, berjalan mendekati Alfie, dan tanpa ragu, ia melemparkan seluruh isi mangkuk itu tepat ke wajah Alfie. "Sayur busuk ini tidak pantas dimakan manusia. Sama seperti kamu, pembawa sial," teriak Nadine, suaranya menggema di seluruh ruang makan. Alfie terdiam membeku. Rasa panas dari kuah santan menjalar di pipinya, namun rasa sakitnya tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya. Nasi, potongan labu, dan kuah kuning yang kental menetes dari rambut dan wajahnya, mengotori bajunya. Aroma gurih yang tadi sempat memberinya sedikit penghiburan, kini berubah menjadi bau penghinaan yang memuakan. Ia bisa melihat Ibu Tini hanya diam di meja makan, tidak mencegah ataupun menegur perbuatan putrinya. Keheningan itu adalah bentuk persetujuan. Di tengah ruang makan yang megah itu, Alfie berdiri mematung, dilumuri oleh makanan kesukaan almarhum suaminya, dihina dengan cara yang paling keji. Pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya benar-benar hancur. Batas kesabarannya telah tercapai. Alfie tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tengah ruang makan, membiarkan sisa-sisa sayur lodeh menetes dari wajahnya ke lantai.
Aroma gurih yang bercampur dengan bau anyir penghinaan terasa begitu pekat. Ia bisa mendengar Nadine tertawa kecil, sebuah tawa kemenangan yang begitu menyakitkan. Ibu Tini bangkit dari kursinya, berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun, seolah Alfie hanyalah patung kotor yang tidak layak dipandang. Tidak ada yang menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tidak ada yang peduli. Keheningan yang mengikuti setelah mereka pergi terasa lebih menusuk daripada teriakan Nadine tadi. Di dalam keheningan itu, Alfie bisa mendengar suara hatinya yang retak, pecah berkeping-keping. Entah berapa lama ia berdiri mematung di sana. 10 menit, mungkin 20. Akhirnya, dengan gerakan seperti robot, ia melangkah. Bukan untuk membersihkan dirinya, tapi berjalan lurus menuju kamarnya. Ia sengaja membiarkan jejak kuah kuning di lantai, sebagai penanda bisu atas kekejaman yang baru saja ia terima. Ia menutup pintu kamarnya, menguncinya dari dalam, lalu bersandar di daun pintu. Tubuhnya luruh ke lantai. Disinilah tangisnya pecah. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan isakan tanpa suara yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Bahunya berguncang hebat, rasa sakit, amarah, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Ia menangisi nasibnya, menangisi kepergian Vino yang membuatnya tak berdaya, dan menangisi kebodohannya karena berpikir ia masih bisa bertahan di neraka ini. Setelah air matanya kering dan yang tersisa hanyalah rasa hampa, Alfie bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita dengan rambut dan wajah yang berantakan, dilumuri sisa makanan, dengan mata yang merah dan bengkak. Ini bukan dirinya. Vino tidak akan pernah mau melihatnya seperti ini. Suaminya selalu berkata bahwa Alfie adalah wanita terkuat yang pernah ia kenal. Kekuatan itu seolah hilang ditelan duka. Namun, melihat bayangannya yang menyedihkan di cermin, sebuah percikan api kecil mulai menyala di dalam dirinya. Cukup sudah. Ia tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga dirinya lebih jauh lagi. Dengan gerakan mantap, ia menyalakan keran dan mulai membersihkan wajahnya. Air dingin yang membasuh kulitnya terasa menyegarkan, seolah ikut menghanyutkan sebagian dari rasa sakitnya. Ia menggosok wajah dan rambutnya hingga bersih, hingga tidak ada lagi sisa penghinaan yang menempel. Setiap gosokan terasa seperti sebuah janji pada dirinya sendiri. Ini adalah yang terakhir kalinya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk keluarga suaminya, merendahkannya seperti ini. Selesai membersihkan diri, ia menatap cermin sekali lagi. Wajahnya masih pucat dan matanya bengkak. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Ada sebuah ketetapan hati yang dingin dan keras. Malam itu, Alfie tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rencana itu terbentuk dengan sendirinya di dalam benaknya. Ia akan pergi. Ia tidak tahu akan kemana, dan ia tidak punya banyak uang. Tapi ia tahu ia tidak bisa tinggal di rumah ini satu malam pun lebih lama. Tinggal di sini sama saja dengan bunuh diri secara perlahan, membiarkan jiwa dan raganya mati sedikit demi sedikit setiap hari. Tepat pukul 2 dini hari, saat ia yakin seisi rumah telah terlelap, Alfie bangkit dari tempat tidurnya. Ia bergerak dalam senyap, nyaris tanpa suara. Ia membuka lemari pakaiannya, mengambil sebuah tas ransel kecil yang biasa ia pakai untuk bepergian bersama Vino. Ia tidak mengambil banyak barang. Hanya 3 setel pakaian, pakaian dalam, dan sebuah jaket tebal. Ia juga memasukkan seluruh isi dompetnya, yang hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu dan beberapa receh. Ia melirik kotak perhiasannya, tetapi ia tidak menyentuhnya. Ia tidak akan membawa apapun yang bisa dianggap sebagai pemberian dari keluarga Vino. Ia akan pergi dengan apa yang ia miliki saja. Saat tangannya meraba-raba di laci nakas, ia menemukan benda itu. Sebuah kotak kayu kecil berukir sederhana. Kotak itu adalah pemberian terakhir Vino, beberapa hari sebelum suaminya mengembuskan napas terakhir. Alfie ingat betul kata-kata Vino saat itu, suaranya terdengar lemah namun penuh keyakinan. Alfie, simpan ini baik-baik. Jangan dibuka sekarang. Buka hanya jika kamu merasa dunia sudah tidak adil padamu. Buka saat kamu merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Saat itu, Alfie hanya mengangguk sambil menangis. Tidak terlalu mengerti maksud suaminya. Tapi sekarang, ia mengerti. Dunia memang sedang tidak adil padanya, dan ia memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kotak kayu itu ke dalam tasnya. Benda itu terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena harapan terakhir yang ia sematkan padanya. Setelah memastikan semua yang ia butuhkan ada di dalam tas, Alfie membuka pintu kamarnya dengan sangat perlahan. Jantungnya berdebar kencang, takut jika ada suara sedikit saja yang bisa membangunkan penghuni rumah. Ia berjalan berjinjit melewati lorong yang gelap.
Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang meninggalkan separuh hidupnya di belakang. Saat ia melewati ruang keluarga, matanya terpaku pada foto pernikahan mereka di dinding. Ia dan Vino tersenyum begitu bahagia di sana. Sebuah dunia yang kini terasa begitu jauh. Dengan berat hati, ia memalingkan wajah dan terus berjalan menuju pintu depan. Tangannya sudah berada di gagang pintu. Kebebasan sudah di depan mata. Namun, sebuah keraguan kecil sempat terlintas. Apakah keputusannya ini benar? Bagaimana jika ia tidak bisa bertahan di luar sana? Saat itulah, samar-samar ia mendengar suara tawa dari arah kamar Ibu Tini yang pintunya sedikit terbuka. Tawa itu terdengar begitu renyah dan puas, membuatnya penasaran. Dengan langkah sepelan mungkin, ia mendekati pintu kamar itu, mencoba menguping pembicaraan mereka. "Aku puas sekali hari ini, Bu." Akhirnya perempuan itu tahu di mana posisinya. Suara Nadine terdengar begitu gembira. Lihat wajahnya tadi, seperti anjing jalanan yang disiram air comberan. Hahaha. "Hus, jangan keras-keras, nanti dia dengar," sahut Ibu Tini, namun nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti sedang menegur. Justru ada nada geli di dalamnya. "Tapi kamu benar. Dia harus diberi pelajaran. Baguslah kalau dia pergi dari rumah ini secepatnya." Ibu sudah tidak tahan melihat wajahnya. Hati Alfi terasa seperti diremas. Jadi, mereka memang menginginkannya pergi. "Tentu saja dia harus pergi, Bu," lanjut Nadine. "Setelah dia pergi, kita bisa segera jual mobil Mas Vino yang jarang dipakai itu. Lumayan, uangnya bisa kita pakai untuk liburan ke Bali. Dan kamarnya. Kamar perempuan sial itu bisa kita rombak total. Aku punya ide, bagaimana kalau kita jadikan ruang karaoke pribadi? Pasti seru." Dek. Seluruh keraguan di dalam hati Alfi sirna seketika, digantikan oleh amarah yang membara dan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Jadi, beginilah mereka mengenang Vino. Dengan menjual barang-barangnya, menghapus jejak istrinya, dan mengubah kamar mereka menjadi ruang hiburan. Mereka tidak peduli pada duka. Mereka hanya peduli pada harta dan kesenangan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Alfi berbalik. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang kini mantap dan tanpa ragu. Ia membuka pintu itu, melangkah keluar ke dalam udara malam yang dingin, dan menutupnya kembali di belakangnya tanpa menimbulkan suara. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Rumah yang pernah menjadi surga baginya itu kini telah menjadi neraka, dan ia baru saja melarikan diri darinya. Udara malam yang dingin terasa menggigit kulit, namun Alfi tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kebebasan yang aneh dan menakutkan. Jalanan komplek perumahan yang mewah itu terlihat sepi dan lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning yang redup, menciptakan bayangan panjang dari setiap langkah yang ia ambil. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia berjalan sendirian di tengah malam buta, tanpa tujuan yang pasti. Jantungnya masih berdebar kencang, campuran antara adrenalin, takut, dan juga sedikit kelegaan. Ia terus berjalan, menjauh dari rumah itu, menjauh dari semua kenangan pahit yang baru saja terjadi. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di jalan raya utama. Beberapa taksi dan kendaraan malam masih lalu lalang. Ia memutuskan untuk naik angkutan umum paling awal yang menuju ke terminal bus. Ia harus pergi sejauh mungkin. Ia tidak ingin Ibu Tini atau Nadine bisa menemukannya. Di dalam bus yang membawanya entah kemana, Alfi duduk di dekat jendela, menatap pemandangan kota yang perlahan terbangun dari tidurnya. Pikirannya kosong. Ia tidak punya rencana. Uang di dompetnya hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Ia benar-benar memulai semuanya dari nol. Bus itu berhenti di sebuah terminal yang ramai. Alfi turun, sedikit bingung dengan hiruk-pikuk di sekitarnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara yang murah. Setelah bertanya kepada beberapa orang, ia diarahkan ke sebuah area yang penuh dengan rumah kos sederhana. Ia menemukan sebuah rumah dengan papan bertuliskan, "Terima kos Putri." Seorang ibu parubaya yang ramah menyambutnya. Dengan sisa uang yang ia miliki, Alfi menyewa sebuah kamar kecil di lantai 2 untuk 1 bulan. Kamar itu sangat sempit. Mungkin hanya seukuran kamar mandi di rumahnya dulu. Hanya ada sebuah kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan sebuah jendela yang menghadap ke dinding bangunan lain. Cat di dindingnya sudah banyak yang mengelupas. Tapi bagi Alfi, kamar pengap ini terasa seperti istana. Ini adalah tempatnya berlindung. Di sini, tidak ada yang akan menghinanya. Di sini, ia aman. Setelah meletakkan tasnya, Alfi mengunci pintu kamar dari dalam. Ia duduk di atas kasur tipis itu, merasakan keheningan yang sesungguhnya untuk pertama kali setelah berhari-hari.
Disinilah ia akhirnya merasa bisa bernapas lega. Ia sendirian, miskin, dan tidak punya siapa-siapa, tapi ia bebas. Pandangannya kemudian tertuju pada tas ranselnya. Ia teringat pada kotak kayu pemberian Vino. Sekaranglah saatnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antisipasi, ia mengeluarkan kotak itu. Ia mengamatinya sejenak. Ukirannya sederhana, hanya motif daun yang melingkar. Tidak ada yang istimewa dari luar. Dengan hati-hati, ia membuka kait kecil di bagian depan kotak itu. Tutupnya terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Alfie menahan napas saat melihat isinya. Di dalamnya tidak ada perhiasan, tidak ada tumpukan uang seperti yang mungkin ia harapkan dalam keputusasaannya. Di atas lapisan kain bludru berwarna merah marun, tergeletak 3 benda. Sebuah kunci brankas yang terlihat berat dan kokoh, sebuah kartu nama berwarna putih gading dengan cetakan tinta emas, dan sepucuk surat yang dilipat rapi dengan namanya tertulis di bagian depan, untuk istriku tercinta, Alfie. Jantung Alfie berdetak lebih cepat. Ia mengabaikan kunci dan kartu nama itu untuk sesaat, tangannya langsung meraih surat itu. Surat terakhir dari suaminya. Ia membuka lipatannya dengan jemari yang gemetar. Tulisan tangan Vino yang rapi dan tegas menyambutnya. Sayangku, Alfie. Jika kamu sedang membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Dan itu juga artinya, kamu sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Persis seperti yang aku takutkan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena harus meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi semua ini. Aku tahu betul sifat ibu dan adikku, Nadine. Selama aku ada, mereka mungkin masih bisa menahan diri. Tapi tanpaku, aku tahu mereka akan menunjukkan sifat asli mereka kepadamu. Air mata mulai mengaburkan pandangan Alfie. Ia mengusapnya dengan punggung tangannya dan terus membaca. Aku menulis surat ini bukan untuk membuatmu semakin sedih. Aku menulis ini untuk memberimu kekuatan. Aku mau kamu tahu, aku tidak pernah meninggalkanmu tanpa perlindungan. Aku mungkin sudah tiada, tapi cintaku dan caraku untuk melindungimu akan selalu ada. Selama setahun terakhir, saat aku tahu waktuku tidak banyak lagi, aku sudah mempersiapkan segalanya untukmu. Sayang, semua yang kau anggap milikku, rumah yang kita tinggali, mobil, bahkan perusahaan keluarga yang ayahku wariskan, sesungguhnya sudah bukan lagi milikku. Aku sudah memindahkan semuanya. Semuanya kini adalah milikmu seorang. Alfie membaca kalimat terakhir itu berulang kali. Ia tidak salah baca. Vino telah memberikan semuanya untuknya. Rasa kaget dan tidak percaya menjalari seluruh tubuhnya. Aku tahu ibu dan Nadine akan sangat marah jika mereka tahu. Karena itu aku melakukannya diam-diam. Mereka tidak tahu apa-apa. Di mata hukum, kamulah pemilik tunggal yang sah atas semua aset itu. Mereka kini tinggal di rumahmu. Mereka hidup dari perusahaanmu. Aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam, Alfie. Aku melakukan ini untuk memberimu pilihan dan kekuatan. Agar kamu tidak bisa ditindas. Agar kamu bisa menentukan jalan hidupmu sendiri. Di dalam kotak ini ada sebuah kunci. Kunci ini untuk membuka brankas di bank tempat semua dokumen asli dan surat-surat berharga kusimpan. Selain itu, ada kartu nama pengacaraku, Pak Budi Santoso. Dia adalah orang yang membantuku mengurus semuanya. Dia orang yang sangat baik dan bisa dipercaya. Temui dia. Tunjukkan surat ini padanya, dan dia akan menjelaskan segalanya dengan lebih rinci. Dia akan membantumu mengambil alih semua yang menjadi hakmu. Alfie berhenti membaca sejenak. Ia melirik kunci dan kartu nama di dalam kotak. Jadi, ini bukan mimpi. Ini semua nyata. Kekuatan, pilihan, semua yang telah direnggut darinya, kini dikembalikan oleh Vino. Bahkan setelah ia tiada. Sayangku, jangan menangis lagi. Kamu adalah wanita yang kuat. Aku selalu percaya itu. Sekarang, angkat kepalamu. Jangan biarkan siapapun menginjak-injakmu. Ambil apa yang menjadi hakmu, dan hiduplah dengan bahagia. Itu adalah satu-satunya keinginanku. Aku akan selalu menjagamu dari sini. Percayalah padaku, sayang. Sekarang waktunya kamu menjadi ratu. Selalu mencintaimu, Vino. Surat itu terlepas dari genggaman Alfie. Tangisnya kembali pecah, namun kali ini bukan tangis keputusasaan. Ini adalah tangis haru, syukur, dan cinta yang meluap-luap untuk suaminya. Pria itu, bahkan dalam sakitnya, bahkan di ambang kematiannya, masih memikirkan dirinya, melindunginya dengan cara yang paling cerdas dan tak terduga. Rasa lelah dan putus asa yang tadi menyelimutinya kini menguap, digantikan oleh gelombang energi yang baru. Ia mengambil kunci brankas itu, terasa dingin dan berat di telapak tangannya. Lalu ia mengambil kartu nama itu,
Budi Santoso, SH, MH, pengacara konsultan hukum. Alfi menatap Fajar yang mulai merekah di celah jendela kamarnya yang sempit. Ini adalah Fajar yang baru untuknya. Ia tidak lagi lari. Besok, ia akan menemui Pak Budi. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Permainan ini belum berakhir. Justru, baru saja akan dimulai. Tidur Alfi malam itu adalah tidur yang paling nyenyak dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun ia hanya beralaskan kasur tipis dan ruangan yang sempit, tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantuinya. Tidak ada lagi bayangan wajah suaminya yang kesakitan, tidak ada lagi gema hinaan Nadine di telinganya. Saat ia terbangun, cahaya matahari pagi sudah menyelinap masuk melalui celah jendela, menerangi partikel-partikel debu yang berterbangan di udara. Untuk pertama kalinya sejak Vino meninggal, Alfi terbangun bukan dengan perasaan hampa, melainkan dengan sebuah tujuan yang jelas. Surat dari Vino tergeletak di sampingnya, sudah sedikit lecek karena ia genggam semalaman. Surat itu adalah kompasnya, sumber kekuatannya. Ia bangkit, merapikan tempat tidurnya yang sederhana, lalu bersiap-siap. Ia mandi dengan cepat, menggunakan sabun murah yang tersedia di kamar mandi umum. Saat memilih pakaian, ia sengaja memilih setelan kemeja dan celana kain paling rapi yang ia bawa. Penampilannya mungkin sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa ia kenakan, tetapi ia memastikan dirinya terlihat bersih dan pantas. Saat ia bercermin di cermin kecil yang retak di sudut kamar, ia tidak lagi melihat wanita yang kalah dan putus asa. Sorot matanya kini tajam, memancarkan determinasi yang dingin. Ia bukan lagi Alfi yang menangis. Hari ini, ia adalah utusan terakhir Vino. Ia adalah penegak wasiat suaminya. Setelah sarapan seadanya dengan sebungkus nasi kucing yang ia beli di warung depan kos, Alfi mengeluarkan kartu nama dari dalam kotak kayu. Budi Santoso, SH, MH. Di bawah nama itu tertera alamat sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Alfi menelan ludah. Perasaannya sedikit gentar. Ia, dengan penampilannya yang sekarang, harus memasuki gedung semewah itu. Namun, ia segera menepis keraguannya. Ia menggenggam erat tali tas ranselnya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah keluar dari kamar kosnya menuju medan pertempuran pertamanya. Perjalanan menuju kantor pengacara itu terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Dari lingkungan pada penduduk dengan ganggang sempit, ia kini berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dengan dinding kaca yang memantulkan awan. Lobi gedung itu begitu luas dan berkilauan. Lantainya terbuat dari marmer yang bisa membuatnya bercermin. Orang-orang yang berlalu lalang mengenakan setelan mahal dan sepatu mengkilap. Untuk sesaat, Alfi merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Ia hampir berbalik, namun ia teringat kembali pada baris terakhir surat Vino. Sekarang waktunya kamu menjadi ratu. Ia mengangkat dagunya, berjalan dengan langkah mantap menuju meja resepsionis, dan menyebutkan tujuannya untuk bertemu dengan Bapak Budi Santoso. Sang resepsionis, setelah melihat penampilannya yang sederhana, sempat menunjukkan ekspresi ragu, tetapi setelah Alfi menyebutkan bahwa pertemuannya adalah perihal wasiat dari almarhum Vino, sikap resepsionis itu langsung berubah menjadi sangat hormat. Kantor firma hukum Budi Santoso Rekan menempati satu lantai penuh di gedung itu. Pemandangannya begitu mewah, dengan perabotan kayu gelap dan sofa kulit yang nyaman. Seorang sekretaris yang ramah mempersilakan Alfi duduk dan menawarinya minum, sebelum kemudian mengantarnya ke sebuah ruangan besar di sudut. Di balik meja kayu jati yang besar, seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian dan kacamata yang bertengger di hidungnya, bangkit berdiri menyambutnya. Pria itu adalah Budi Santoso. Ia memiliki aura yang tenang dan berwibawa, tatapan matanya tajam namun meneduhkan. Ibu Alfi, silakan duduk. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Vino, ujar Pak Budi dengan suara yang dalam dan penuh simpati. Sikapnya begitu tulus, membuat Alfi merasa sedikit lebih tenang. Terima kasih, Pak, jawab Alfi sambil duduk di kursi yang ditawarkan. Bapak Vino sudah memberitahu saya, bahwa suatu saat ibu akan datang. Beliau adalah klien sekaligus sahabat yang baik. Pria yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh ke depan. Lanjut Pak Budi, seolah ingin membangun jembatan kepercayaan di antara mereka. Ia kemudian menatap Alfi dengan tatapan serius. Saya sudah menyiapkan semuanya. Apakah ibu sudah siap? Alfi mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Maka, selama hampir 2 jam berikutnya, Pak Budi menjelaskan segalanya. Ia mengeluarkan bundel-bundel dokumen tebal dari dalam lemari besi di ruangannya. Satu persatu, ia menunjukkan kepada Alfi bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pertama, sertifikat hak milik rumah yang mereka tinggali. Nama pemilik yang tertera di sana sudah berganti menjadi nama Alfi Lestari,
Proses balik nama itu sudah selesai 6 bulan yang lalu. Kedua, surat bukti kepemilikan kendaraan, BPKB, untuk 2 mobil mewah mereka, juga sudah sepenuhnya atas nama Alfie. Ketiga, dan ini yang paling mengejutkan, adalah dokumen kepemilikan saham perusahaan. Vino, sebagai pewaris tunggal, memiliki 70% saham di perusahaan keluarganya. Dan seluruh 70% saham itu kini telah dialihkan kepada Alfie melalui sebuah akta hibah wasiat yang sah secara hukum. Sisanya, 30% saham, dimiliki oleh beberapa investor kecil yang merupakan teman-teman lama ayah Vino. Ini berarti, Ibu Tini dan Nadine sama sekali tidak memiliki hak suara maupun kepemilikan di perusahaan itu. Alfie menatap tumpukan dokumen di atas meja dengan napas tertahan. Ia tahu Vino akan melindunginya, tetapi ia tidak pernah menyangka sejauh ini. Skala dari warisan ini jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Dan ini yang terakhir, Bu, kata Pak Budi sambil menyodorkan sebuah buku tabungan dan laporan rekening dari sebuah bank premium. Bapak Vino juga membuka rekening atas nama ibu dan secara berkala memindahkan hampir seluruh tabungan pribadinya ke sana. Beliau hanya menyisakan sedikit di rekening lamanya untuk biaya pengobatan. Jumlahnya. Pak Budi berhenti sejenak, membiarkan Alfie melihat sendiri deretan angka 0 di laporan itu. Jumlahnya miliaran. Cukup untuk Alfie hidup mewah 7 turunan tanpa harus bekerja. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipi Alfie. Ini bukan lagi tangisan duka, melainkan tangisan haru yang begitu mendalam. Ia akhirnya mengerti. Vino tidak hanya memberinya harta. Ia memberinya kemerdekaan. Ia memberinya senjata untuk melawan. Ia memberinya kekuasaan. Kekuasaan untuk tidak lagi menjadi korban. Jadi, apa artinya semua ini, Pak? Secara hukum, tanya Alfie setelah berhasil menguasai emosinya. Pak Budi menatapnya dengan tatapan tajam seorang pengacara. Artinya sangat jelas, Bu Alfie. Rumah yang saat ini ditempati oleh ibu mertua dan adik ipar Anda adalah milik Anda. Secara hukum, mereka tinggal di sana tanpa izin Anda. Perusahaan yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Anda adalah pemegang saham mayoritas. Anda punya hak penuh untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, merombak jajaran direksi, bahkan memberhentikan karyawan manapun yang Anda inginkan, termasuk Nadine, jika jabatannya di sana memang ada. Uang yang mungkin mereka gunakan saat ini dari rekening perusahaan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa dituntut secara pidana. Penjelasan itu begitu lugas dan telak. Alfie merasa sebuah kekuatan besar baru saja disuntikkan ke dalam dirinya. Ia bukan lagi menantu yang menumpang, ia adalah pemilik segalanya. Ia bukan lagi perempuan lemah yang bisa dilempari sayur busuk, ia adalah seorang ratu yang memegang kendali penuh atas kerajaannya. Pak Budi kemudian menyandarkan punggungnya ke kursi, memberikan Alfie waktu untuk mencerna semua informasi itu. Setelah beberapa saat hening, ia bertanya dengan nada yang netral namun penuh arti. Jadi, apa langkah pertama yang ingin Anda ambil, Ibu Alfie? Semua keputusan ada di tangan Anda sekarang. Apakah kita akan mengirimkan surat peringatan? Atau langsung mengambil langkah hukum? Apakah kita akan mengadakan RUPS secepatnya? Atau mungkin, kita akan mengirimkan surat pengosongan rumah hari ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pilihan-pilihan itu terbentang di depan Alfie, seperti bidak-bidak catur di atas papan permainan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang seolah sedang menunduk padanya. Ia teringat wajah Nadine yang penuh kemenangan saat melemparkan sayur ke wajahnya. Ia teringat tawa mereka di tengah malam, saat merencanakan untuk menjual mobil suaminya, dan mengubah kamarnya menjadi ruang karaoke. Amarah yang dingin dan terkendali kini membakar hatinya. Tidak ada lagi keraguan. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia menoleh kembali ke arah Pak Budi, matanya yang tadi basah oleh air mata kini memancarkan kilatan baja. Kita akan mulai dengan perusahaan, Pak, katanya dengan suara yang tenang, namun setiap katanya mengandung bobot yang luar biasa. Tolong siapkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa secepatnya. Agenda utamanya adalah pengangkatan direksi baru dan audit investigasi menyeluruh atas keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Kirimkan surat itu ke alamat rumah. Biarkan mereka menerimanya sendiri. 2 hari setelah Alfie kabur dari rumah, suasana di kediaman megah itu terasa begitu berbeda. Bagi Ibu Tini dan Nadine, kepergian Alfie adalah sebuah kemenangan. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan mereka telah terangkat. Mereka merayakan kebebasan mereka dengan bermalas-malasan. Tidak ada lagi yang harus mereka perintahkan, tidak ada lagi wajah sedih yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Pagi itu,
Nadine bangun siang. Ia turun ke dapur dengan harapan menemukan sarapan sudah tersedia, lalu ia teringat bahwa pembantunya sudah tidak ada. Dengan mendengus kesal, ia hanya mengambil sekotak sereal dan susu dari kulkas. Menyebalkan sekali, sekarang kita harus melakukan semuanya sendiri, keluhnya pada sang ibu yang sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga. Sabar, sayang. Ini hanya sementara, jawab Ibu Tini tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV yang menayangkan gosip selebriti. Nanti kita cari pembantu baru yang lebih becus. Setelah kita dapat uang dari penjualan mobil Vino, kita bisa melakukan apa saja. Ibu juga sudah tidak sabar ingin merenovasi kamar atas itu. Niat mereka sudah bulat. Siang itu, Nadine berencana pergi ke mall paling mewah di kota. Kartu kredit tambahan dari rekening perusahaan yang selama ini ia pegang sudah terasa gatal di dompetnya. Ia ingin membeli tas keluaran terbaru yang sudah lama ia incar, sebagai hadiah untuk dirinya sendiri karena telah berhasil membersihkan rumah. Ia berdandan dengan pakaian terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuhnya, dan pergi dengan penuh percaya diri. Namun, pesta kecilnya harus berakhir bahkan sebelum dimulai. Saat di kasir butik ternama itu, setelah memilih tas seharga puluhan juta, kejadian memalukan itu terjadi. Kartu kreditnya ditolak. Maaf, Ibu. Ditolak, kata kasir itu dengan sopan. Nadine mengerutkan kening. Coba lagi. Pasti mesinnya rusak. Hardiknya. Kasir itu mencoba lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Wajah Nadine memerah karena malu dan marah. Orang-orang di antrean belakang mulai berbisik-bisik. Dengan kesal, ia membanting kartu itu ke meja dan pergi dari butik tanpa tas impiannya. Sepanjang jalan pulang, ia terus mengomel, menyalahkan pihak bank atas masalah teknis yang memalukan itu. Ia tiba di rumah dengan suasana hati yang buruk, dan langsung mengadukannya pada ibunya. Ibu Tini mencoba menenangkannya, menganggap itu hanya masalah sepele. Mungkin sudah mencapai limit bulanan. Tenang saja, besok ibu akan ke bank. Ibu akan tarik uang tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan. Cukup untuk membeli 3 tas seperti itu dan untuk liburan kita ke Bali, katanya dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Ibu Tini pergi ke bank cabang prioritas tempat rekening perusahaan terdaftar. Ia datang dengan gaya angkuhnya, meminta bertemu langsung dengan manajer bank. Dengan penuh percaya diri, ia menyerahkan cek untuk mencairkan dana sebesar 500 juta rupiah. Ia sudah membayangkan uang itu akan ia gunakan untuk apa saja. Namun, senyumnya langsung memudar saat manajer bank kembali dari ruangannya dengan wajah yang serius. Mohon maaf, Ibu Tini. Transaksi ini tidak bisa kami proses, kata sang manajer dengan nada formal. Apa maksudmu tidak bisa? Saya ini istri pemilik perusahaan. Saya punya hak, bentak Ibu Tini, tidak terima. Sang manajer tetap tenang. Sesuai data terbaru yang kami terima pagi ini dari kuasa hukum perusahaan, rekening ini dibekukan untuk sementara waktu atas permintaan dari pemilik saham mayoritas. Semua transaksi penarikan dalam jumlah besar harus mendapatkan persetujuan tertulis langsung dari beliau. Ibu Tini tertegun. Pemilik saham mayoritas? Siapa? Suami saya sudah meninggal. Menurut dokumen legal yang kami terima, kepemilikan saham mayoritas sebesar 70% telah beralih kepada ahli waris yang sah, yaitu Ibu Alfi Lestari, istri dari almarhum, jelas sang manajer. Nama itu, Alfi Lestari, terdengar seperti ledakan bom di telinga Ibu Tini. Dunianya seakan berputar. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terasa sesak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Perempuan kampung itu? Mana mungkin Vino sebodoh itu? Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan dan penolakan. Ia meninggalkan bank dengan langkah gontai, pikirannya kacau balau. Rasa panik yang dingin mulai merayap di dalam hatinya. Ia tiba di rumah dan langsung menceritakan kejadian itu kepada Nadine. Tentu saja, Nadine bereaksi sama histerisnya. Tidak mungkin. Ibu pasti salah dengar. Perempuan itu tidak mungkin punya apa-apa. Dia itu miskin. Penipu. Teriak Nadine, berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti orang gila. Mereka berdua berdebat, saling menyalahkan, mencoba mencari penjelasan logis atas mimpi buruk yang tiba-tiba menimpa mereka. Mereka meyakinkan diri bahwa ini pasti hanya kesalahan administrasi bank, atau akal-akalan pengacara yang ingin menipu mereka. Di tengah kepanikan dan perdebatan sengit mereka, bel rumah berbunyi. Keduanya saling pandang, enggan untuk membuka pintu. Akhirnya, dengan kesal, Nadine yang berjalan untuk membukanya. Di depan pintu berdiri seorang kurir berjaket resmi, membawa sebuah map coklat tebal. Dengan Ibu Tini atau Nadine? Tanyanya.
Nadine mengangguk ragu dan menerima map itu. Ia menandatangani bukti terima, lalu menutup pintu. Surat apa ini? Tanya Ibu Tini cemas. Nadine mengangkat bahu sambil berjalan kembali ke ruang tamu. Tidak tahu. Terlihat resmi. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat sebuah firma hukum ternama. Ibu Tini merebut surat itu dari tangan Nadine. Dengan tangan yang mulai gemetar hebat, ia membaca baris pertama. Perihal, panggilan rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa. Jantung Ibu Tini terasa seperti berhenti berdetak. Ia terus membaca. Surat itu menyatakan bahwa RUPS luar biasa akan diadakan lusa di kantor pusat perusahaan. Agenda utamanya adalah pengenalan pemilik saham mayoritas yang baru, pengangkatan jajaran direksi dan dewan komisaris, serta pembentukan tim audit independen untuk memeriksa keuangan perusahaan. Matanya terus bergerak ke bawah, mencari nama pengirim surat ini. Dan di sana, di bagian paling bawah halaman, di atas sebuah nama yang diketik rapi, tertera sebuah tanda tangan dengan tinta biru yang terlihat elegan dan tegas. Hormat kami, Alfi Lestari, pemegang saham mayoritas. Surat itu terlepas dari genggaman Ibu Tini, melayang jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas, hingga ia terduduk di sofa. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Nadine, yang ikut membaca surat itu dari balik bahu ibunya, juga terdiam membeku. Matanya membelalak tak percaya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Semua potongan teka-teki kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Kartu kredit yang ditolak, rekening yang dibekukan, dan sekarang surat ini. Semuanya benar. Perempuan yang mereka hina, yang mereka usir secara tidak langsung, yang mereka anggap seperti sampah, kini kembali. Bukan sebagai korban yang menangis, tetapi sebagai seorang ratu yang datang untuk merebut kembali tahtanya. Dunia mereka yang nyaman dan penuh kemewahan baru saja runtuh di atas kepala mereka. 2 hari setelah menerima surat panggilan itu, suasana di rumah megah tersebut terasa seperti diambang badai. Keheningan yang ada bukan lagi keheningan yang damai, melainkan keheningan yang tebal dan penuh dengan ketakutan. Ibu Tini dan Nadine menghabiskan waktu mereka dengan mondar-mandir, berdebat, dan saling menyalahkan. Mereka mencoba menghubungi beberapa pengacara yang mereka kenal, namun jawabannya selalu sama. Jika dokumen pengalihan aset itu asli dan sah secara hukum, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alfi adalah pemilik yang sah. Kata-kata itu terus terngiang di telinga mereka, sebuah melodi mimpi buruk yang menolak untuk berhenti. Penolakan masih menjadi pertahanan utama mereka. Ini pasti akal-akalan perempuan licik itu. Dia pasti memalsukan tanda tangan Vino saat Mas Vino sedang sakit parah. Tuduh Nadine berapi-api. Di rapat nanti, kita harus bongkar semua kebusukannya di depan para pemegang saham lain. Kita harus buat dia malu. Ibu Tini, meskipun hatinya diliputi kecemasan yang luar biasa, setuju dengan rencana putrinya. Mereka tidak bisa datang ke rapat itu dengan kepala tertunduk. Mereka harus menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Ini adalah perusahaan peninggalan suaminya, ayah Vino. Tidak mungkin bisa jatuh ke tangan orang asing semudah itu. Maka, mereka pun menyusun strategi. Mereka akan datang sebagai korban, sebagai ibu dan adik yang berduka yang hartanya direbut oleh menantu serakah. Mereka akan berteriak, menangis jika perlu, dan menciptakan keributan untuk menggagalkan rapat itu. Pada hari yang ditentukan, mereka mempersiapkan diri seolah akan pergi ke sebuah pertempuran. Nadine mengenakan gaun desainer paling mencolok yang ia miliki, lengkap dengan tas tangan bermerek dan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring di setiap langkahnya. Ibu Tini tak mau kalah. Ia memakai setelan baju terbaiknya, dengan riasan tebal dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher, pergelangan tangan, dan jemarinya. Penampilan mereka adalah tameng, sebuah pernyataan arogan bahwa mereka masih memegang status dan kekuasaan. Mereka ingin Alfi merasa kecil dan terintimidasi saat melihat mereka. Mereka tiba di kantor pusat perusahaan 15 menit sebelum rapat dimulai. Semua karyawan yang berpapasan dengan mereka menunduk hormat seperti biasa, namun Ibu Tini bisa merasakan ada yang berbeda. Tatapan mereka aneh, dan bisik-bisik langsung terdengar begitu mereka lewat. Perasaan tidak enak semakin menyelimuti hatinya, tetapi ia menepisnya jauh-jauh. Ia melangkah angkuh menuju ruang rapat utama di lantai tertinggi, dengan Nadine yang mengekor di belakangnya. Ruang rapat itu sudah terisi beberapa orang. Ada beberapa pria parubaya yang merupakan pemegang saham minoritas, teman-teman lama almarhum suaminya. Mereka semua menatap kedatangan Ibu Tini dan Nadine dengan ekspresi yang sulit diartikan. Di ujung meja yang panjang, kursi utama yang biasanya diduduki oleh Vino masih kosong. Ibu Tini dan Nadine memilih duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan kursi utama itu,
posisi yang paling strategis untuk melancarkan serangan mereka. Suasana di dalam ruangan terasa tegang dan canggung. Waktu seolah berjalan begitu lambat. Setiap detik yang berlalu semakin menguji nyali mereka. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati tebal itu terbuka. Semua orang di dalam ruangan serentak menoleh ke arah pintu. Dan di sanalah dia berdiri. Namun, sosok yang masuk bukanlah Alfie yang mereka kenal. Bukan Alfie yang lusuh dengan mata bengkak dan baju kotor karena sisa sayuran. Bukan juga Alfie yang menangis terseduh-seduh di pemakaman dengan bahu yang terkulai pasrah. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Alfie mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang pas di badan, dipadukan dengan kemeja sutra putih dan celana kain berpotongan lurus yang membuatnya terlihat jenjang dan profesional. Rambutnya yang panjang digulung rapi menjadi sanggul modern yang elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasan di wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan memberikan sorot mata yang tajam dan fokus. Ia tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, hanya sepasang anting mutiara kecil dan sebuah jam tangan simpel di pergelangan tangannya. Setiap detail dari penampilannya memancarkan aura profesionalisme, kecerdasan, dan yang paling utama, kekuasaan. Nadine dan Ibu Tini ternganga. Mulut mereka terbuka tanpa bisa berkata-kata. Gaun mahal dan perhiasan berlian yang mereka kenakan tiba-tiba terasa norak dan berlebihan jika dibandingkan dengan keanggunan Alfie yang bersahaja namun mematikan. Semua rencana mereka untuk berteriak dan memakinya seketika buyar. Bagaimana mungkin mereka bisa menuduh wanita yang terlihat begitu berwibawa ini sebagai penipu? Transformasi itu bukan hanya pada penampilan fisik. Cara Alfie melangkah masuk ke dalam ruangan menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan tatapan mata yang lurus ke depan, tidak gentar sedikitpun oleh tatapan orang-orang di ruangan itu. Di sisi kanannya, berjalan Pak Budi Santoso, membawa sebuah tas kerja tebal yang terlihat penuh dengan dokumen. Di sisi kirinya, seorang wanita muda yang merupakan asistennya, membawa sebuah laptop dan beberapa map. Saat Alfie masuk, para pemegang saham minoritas yang tadi hanya duduk diam, serentak bangkit berdiri dari kursi mereka untuk menyambutnya dengan hormat. Pemandangan itu adalah sebuah tamparan keras bagi Ibu Tini dan Nadine. Dunia benar-benar sudah terbalik. Alfie sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Ia menganggap keberadaan mereka seperti udara, tidak penting dan tidak terlihat. Ia mengulas senyum tipis yang sopan kepada para pemegang saham lain, lalu berjalan lurus menuju kursi utama di ujung meja. Ia duduk di kursi itu dengan gerakan yang luwes dan alami, seolah ia memang dilahirkan untuk duduk di sana. Ia meletakkan tangannya di atas meja, menyatukan jemarinya, dan memandang ke seluruh ruangan dengan tatapan yang tenang namun penuh otoritas. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Tini dan Nadine masih terpaku di kursi mereka, terlalu kaget untuk bereaksi. Mereka merasa seperti dua orang badut yang salah kostum di sebuah pertemuan dewan yang sangat serius. Nadine mencoba membuka mulutnya untuk melontarkan hinaan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Alfie. Tatapan itu seolah berkata, "Coba saja kalau berani." Setelah semua orang kembali duduk, Alfie membuka map di depannya. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi atau drama keluarga. Ia langsung masuk ke dalam inti permasalahan. Suaranya yang terdengar jelas dan mantap mengisi seluruh ruangan, tanpa sedikitpun getar keraguan. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya, Alfie Lestari, sebagai pemegang saham mayoritas yang baru, secara resmi membuka rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia mengangkat kepalanya dan untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke arah Ibu Tini dan Nadine. Matanya dingin, tanpa emosi, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Sesuai dengan surat panggilan yang telah diterima, agenda pertama kita hari ini adalah pembentukan tim audit independen untuk melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir. Jantung Ibu Tini terasa seperti diremas dengan kuat. Wajahnya yang tadi dipoles dengan riasan tebal, kini berubah pucat pasi. Ia tahu persis apa artinya kata-kata itu. Ini bukan lagi sekadar perebutan harta. Ini adalah ancaman. Alfie tidak datang untuk bernegosiasi. Ia datang untuk berperang, dan ia baru saja menembakkan peluru pertamanya. Kata-kata Alfie menggantung di udara seperti awan badai yang siap mencurahkan isinya. Wajah Ibu Tini sepucat kertas, sementara Nadine menatap Alfie dengan campuran antara benci dan ketakutan yang nyata. Para pemegang saham lain mulai berbisik-bisik, beberapa di antara mereka mengangguk setuju. Mereka adalah pebisnis senior yang sudah lama mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan manajemen keuangan perusahaan di bawah kendali Ibu Tini,
namun mereka tidak punya cukup suara untuk melawannya. Kini, dengan kehadiran Alfie sebagai kekuatan mayoritas, mereka melihat sebuah harapan untuk membersihkan perusahaan. Alfie memberikan isyarat kepada Pak Budi. Pengacara itu bangkit, membuka laptopnya, dan menghubungkannya ke proyektor besar di ujung ruangan. Layar putih di dinding seketika menyala, menampilkan logo firma hukum Budi Santoso Rekan. Suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat serius, seperti sebuah ruang pengadilan. "Selamat pagi," sapa Pak Budi dengan suara yang tenang dan profesional. "Sesuai dengan agenda rapat, saya akan mempresentasikan beberapa temuan awal yang menjadi dasar dari usulan diadakannya audit investigasi. Temuan ini kami dapatkan dari analisis data keuangan internal perusahaan selama beberapa bulan terakhir." Slide pertama muncul. Isinya adalah salinan laporan rekening koran perusahaan. Pak Budi dengan cermat menyorot beberapa transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak memiliki keterangan yang jelas. Semua transaksi itu ditandatangani oleh Ibu Tini. Jumlah totalnya dalam 2 tahun terakhir mencapai angka miliaran rupiah. Ini adalah contoh aliran dana keluar yang tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban yang semestinya. Dana ini ditarik dengan alasan biaya operasional, namun tidak ada rincian lebih lanjut, jelas Pak Budi. Wajah Ibu Tini semakin tegang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Slide berikutnya menampilkan sesuatu yang lebih personal dan memalukan. Isinya adalah rincian tagihan kartu kredit perusahaan yang dipegang oleh Nadine. Di layar besar itu, terpampang nyata daftar belanjaan Nadine. Tas-tas bermerek seharga ratusan juta, sepatu-sepatu desainer, biaya perawatan di klinik kecantikan mewah, tagihan makan di restoran bintang 5, hingga biaya perjalanan liburan ke luar negeri. Semuanya dibayarkan menggunakan fasilitas perusahaan. Ini adalah contoh nyata penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran, kata Pak Budi, suaranya tetap datar namun setiap katanya terasa menusuk. Nadine menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya memerah padam karena malu dan marah. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi di depan semua orang. Bisikan-bisikan di ruangan itu semakin keras. Pak Budi terus melanjutkan presentasinya. Ia menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih memberatkan. Ada faktur-faktur fiktif dari pemasok yang tidak terdaftar, laporan biaya perjalanan dinas yang digelembungkan, hingga pembayaran gaji untuk beberapa karyawan, hantu, yang namanya ada di daftar tapi wujudnya tidak pernah ada di kantor. Semua bukti itu mengarah pada satu kesimpulan. Ibu Tini dan Nadine telah secara sistematis menggerogoti keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. "Cukup. Ini semua fitnah," teriak Ibu Tini, tidak tahan lagi. Ia bangkit berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah layar. "Semua pengeluaran itu sudah atas sepengetahuan putra saya, Vino. Kalian tidak punya hak mempertanyakannya." Alfie, yang sedari tadi hanya dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak meninggi, tetap tenang, namun mengandung kekuasaan yang tak terbantahkan. "Ibu Tini, mohon duduk. Jika Ibu merasa ini fitnah, Ibu akan punya banyak kesempatan untuk membuktikannya di depan tim audit, dan mungkin juga di depan pihak berwajib. Mohon jangan mengganggu jalannya rapat." Ancaman halus dalam kata-kata Alfie membuat nyali Ibu Tini ciut. Ia kembali duduk di kursinya dengan tubuh gemetar. Ia sadar, perlawanannya sia-sia. Bukti yang ditampilkan terlalu kuat. Setelah presentasi Pak Budi selesai, Alfie kembali mengambil alih. Berdasarkan temuan awal yang sangat mengkhawatirkan ini, katanya sambil memandang berkeliling ke arah para pemegang saham, "Saya mengusulkan pembentukan tim audit independen yang akan mulai bekerja besok. Apakah ada yang keberatan?" Tidak ada yang bersuara. Semua pemegang saham minoritas mengangguk setuju. Keputusan itu pun disahkan. Ibu Tini dan Nadine hanya bisa pasrah. Mereka seperti terdakwa yang menunggu vonis dijatuhkan. Agenda selanjutnya, lanjut Alfie, adalah restrukturisasi manajemen. Mengingat adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang, maka dengan ini saya, selaku pemegang saham mayoritas, memutuskan untuk memberhentikan Ibu Tini dari jabatannya sebagai penasihat Dewan Komisaris dan Nadine dari jabatannya sebagai manajer pemasaran, efektif per hari ini. Palu godam kedua telah dijatuhkan. Nadine terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Pekerjaan yang memberinya gaji besar, tanpa harus bekerja keras kini telah lenyap. Alfie kemudian menatap Ibu Tini dan Nadine dengan tatapan dingin. "Pak Budi akan menjelaskan konsekuensi hukum dari perbuatan kalian dan pilihan yang kalian miliki." Pak Budi kembali berdiri. Sesuai hukum yang berlaku, tindakan penyelewengan dana perusahaan dapat dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Namun, atas nama kemanusiaan dan untuk menjaga nama baik keluarga almarhum Bapak Vino, Ibu Alfie bersedia memberikan sebuah jalan keluar.
Ia meletakkan 2 buah map tebal di atas meja di depan Ibu Tini dan Nadine. Di dalam map ini ada surat pengakuan utang atas seluruh dana perusahaan yang telah kalian gunakan untuk kepentingan pribadi. Kalian harus menandatanganinya. Selain itu, ada surat pernyataan untuk mengembalikan seluruh aset bergerak yang dibeli dengan uang perusahaan dalam waktu 1 minggu. Jika kalian menandatangani ini semua, maka pihak perusahaan tidak akan membawa masalah ini ke ranah pidana. Tapi jika kalian menolak, kami tidak punya pilihan selain melaporkan kalian ke pihak kepolisian besok pagi. Ancaman penjara adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa keangkuhan mereka. Bayangan hidup di balik jeruji besi yang dingin dan kotor, membuat mereka gemetar ketakutan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Ibu Tini dan Nadine menarik map itu. Mereka bahkan tidak sanggup membaca isinya. Yang mereka tahu, mereka harus menandatanganinya untuk menyelamatkan diri. Pak Budi menyodorkan sebuah pena, dan dengan air mata yang mulai mengalir di pipi, mereka membubuhkan tanda tangan di atas surat-surat yang akan melucuti semua kemewahan mereka. Semua orang di ruangan itu mengira rapat telah mencapai puncaknya. Para pemegang saham lain mulai terlihat lega. Namun, Alfie ternyata belum selesai. Setelah Ibu Tini dan Nadine selesai menandatangani, Alfie menatap lurus ke arah Nadine, yang sedang menyeka air matanya dengan kasar. Tatapan Alfie begitu tajam, seolah bisa menembus sampai ke dasar jiwa Nadine. "Oh ya, ada satu hal lagi," kata Alfie dengan suara pelan yang membuat semua orang di ruangan itu kembali hening. "Meskipun kamu sudah diberhentikan dari jabatan manajer," lanjut Alfie, nadanya terdengar biasa saja, seolah sedang membicarakan hal sepele. "Saya melihat di data kepegawaian bahwa kamu masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan ini selama 6 bulan ke depan. Memutuskan kontrak secara sepihak akan merugikan perusahaan." Nadine menatapnya dengan bingung, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Alfie tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sama sekali tidak terlihat ramah. "Mengenai jabatanmu sebagai manajer pemasaran, saya setuju, sepertinya memang tidak cocok. Tapi perusahaan sedang membutuhkan tenaga di bagian lain. Mulai besok, kamu saya pindahkan ke bagian kebersihan dan pengelolaan pantry kantor." Nadine membeku. "Kebersihan pantry?" Alfie melanjutkan kalimatnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas dan disengaja, sementara matanya tak pernah lepas dari wajah Nadine yang kini sepucat mayat. "Tugasmu adalah memastikan pantry selalu bersih, kopi dan teh selalu tersedia untuk karyawan, dan yang paling penting, pastikan semua sayuran di kulkas untuk makan siang karyawan itu selalu segar. Ya, saya tidak suka ada sayur busuk di perusahaan saya." Kata "sayur busuk" diucapkan dengan penekanan yang begitu dalam dan penuh arti, mengirimkan gelombang kejut langsung ke jantung Nadine. Memori saat ia melemparkan semangkuk sayur lodeh ke wajah Alfie tiba-tiba berkelebat dengan sangat jelas di benaknya. Ini bukan sekadar pemindahan jabatan. Ini adalah karma. Ini adalah sebuah tagihan yang sangat menyakitkan atas perbuatannya hari itu. Nadine terhuyung di kursinya, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa lebih terhina saat ini daripada jika harus masuk penjara. Di hadapan semua orang, Alfie baru saja menagih utang penghinaan itu dengan cara yang paling elegan sekaligus paling brutal. Rapat umum pemegang saham itu berakhir seperti sebuah pertunjukan drama yang anti-klimaks. Setelah kalimat terakhir Alfie yang menusuk Nadine hingga ke tulang, tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi teriakan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan dan 2 sosok wanita yang hancur lebur. Ibu Tini dan Nadine keluar dari ruang rapat itu seperti robot, dengan tatapan kosong dan langkah yang gontai. Mereka tidak berani menatap siapapun. Para pemegang saham lain dan beberapa karyawan yang melihat mereka, hanya memandang dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Reputasi mereka, keangkuhan mereka, semuanya telah luruh dan terinjak-injak di lantai ruang rapat itu. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih menyiksa daripada saat berangkat. Tidak ada lagi strategi perlawanan yang mereka diskusikan. Mobil yang dikemudikan oleh sopir perusahaan terasa begitu dingin dan asing. Ibu Tini hanya menatap kosong keluar jendela, air matanya mengalir tanpa suara, membasahi riasannya yang mahal. Sementara Nadine duduk di sebelahnya, tubuhnya gemetar menahan isak tangis yang tertahan. Kata-kata Alfie tentang pekerjaan barunya di pantry terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Bayangan dirinya harus membersihkan sisa kopi dan teh karyawan lain membuatnya mual. Itu adalah hukuman yang lebih buruk dari apapun yang bisa ia bayangkan. Mereka saling menyalahkan dalam diam. Ibu Tini menyalahkan Nadine atas sifatnya yang gegabah dan mulutnya yang kasar, yang telah memprovokasi Alfie hingga sejauh ini. Nadine, di sisi lain, menyalahkan ibunya yang serakah dan tidak pernah mau bersikap baik pada Alfie sejak awal. Namun, mereka tahu di dalam hati mereka, ini adalah kesalahan mereka berdua. Mereka telah menabur angin kebencian,
dan kini mereka harus menuai badai kehancuran. Saat mobil memasuki gerbang rumah mereka, ada pemandangan aneh yang menyambut. Beberapa kardus besar berwarna coklat tersusun rapi di teras depan. Sebuah mobil box dari perusahaan jasa pindahan baru saja pergi meninggalkan komplek. Firasat buruk yang lebih pekat kembali menyelimuti mereka. Dengan langkah berat, mereka masuk ke dalam rumah. Dan di sana, di ruang tamu yang luas, Alfie sudah menunggu. Ia telah berganti pakaian. Setelan kerjanya yang formal kini digantikan oleh gaun rumah yang sederhana namun elegan. Ia duduk dengan tenang di sofa utama, sambil menyesap secangkir teh hangat. Kehadirannya di sana terasa begitu alami, seolah ialah sang pemilik rumah yang sedang menunggu kepulangan para pelayannya. Di sekelilingnya, suasana rumah terasa berbeda. Beberapa perabotan telah digeser, dan ada beberapa lukisan baru yang tergantung di dinding, menggantikan foto-foto keluarga Ibu Tini. Rumah ini, dalam beberapa jam saja, telah bertransformasi menjadi wilayah kekuasaan Alfie. Selamat datang kembali, sapa Alfie dengan suara yang tenang. Nada suaranya tidak mengandung amarah, juga tidak mengandung keramahan. Hanya datar dan dingin. Ibu Tini dan Nadine hanya berdiri mematung di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Seperti yang bisa kalian lihat, lanjut Alfie sambil menunjuk ke arah tumpukan kardus dengan dagunya. Saya sudah meminta bantuan servis untuk mengemasi beberapa barang. Kardus-kardus itu berisi pakaian dan barang-barang pribadi kalian yang dibeli bukan dengan uang perusahaan. Sisanya, semua gaun desainer, tas bermerek, perhiasan, dan sepatu mahal yang terbukti dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan, sudah saya amankan di kamar atas untuk didata dan dikembalikan sebagai aset perusahaan. Setiap kata adalah sayatan baru di luka mereka. Alfie tidak hanya melucuti kekuasaan mereka di perusahaan, ia juga melucuti simbol-simbol status yang selama ini mereka banggakan. Rumah ini, kamar-kamar di lantai atas, semuanya adalah milik saya sekarang, kata Alfie sambil meletakkan cangkir tehnya. Ia lalu menatap mereka berdua lekat-lekat. Saya tahu kalian tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi, seperti di kantor tadi, saya akan memberikan kalian dua pilihan. Alfie bangkit dari sofa, berjalan perlahan mendekati mereka. Setiap langkahnya terdengar begitu berat dan penuh kuasa. Pilihan pertama, kalian bisa mengambil kardus-kardus itu dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Cari tempat tinggal kalian sendiri. Saya tidak akan peduli kalian akan tinggal di mana atau makan apa. Bayangan menjadi gelandangan, tanpa uang sepeser pun, terlintas di benak Ibu Tini dan Nadine. Mereka saling pandang dengan tatapan panik. Kemewahan yang selama ini mereka nikmati telah membuat mereka tidak punya kemampuan apapun untuk bertahan hidup di dunia luar yang keras. Pilihan kedua, lanjut Alfie, suaranya semakin pelan namun semakin menusuk. Kalian boleh tetap tinggal di sini. Sebuah harapan kecil sempat berkedip di mata mereka. Namun, Alfie segera memadamkannya dengan kalimat berikutnya. Tapi, kalian tinggal bukan sebagai keluarga. Kalian tinggal sebagai orang yang menumpang. Dan tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalian akan tinggal di dua kamar paviliun kecil di belakang yang biasa dipakai untuk asisten rumah tangga. Sebagai gantinya, kalian yang akan mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Memasak, mencuci, membersihkan, merawat taman. Semua yang dulu kalian perintahkan pada saya, kini menjadi tugas kalian. Tanpa gaji. Anggap saja sebagai biaya sewa dan makan kalian sehari-hari. Ini adalah puncak dari segalanya. Kehancuran total. Alfie tidak hanya mengambil harta mereka, ia mengambil kehormatan dan harga diri mereka. Ia menawarkan sebuah kehidupan di mana setiap hari mereka akan diingatkan akan kekalahan mereka. Setiap kali mereka mengepel lantai, mereka akan teringat pada Alfie yang dulu mereka suruh membersihkan tumpahan kopi. Setiap kali mereka memasak di dapur, mereka akan teringat pada sayur lodeh yang mereka lemparkan ke wajahnya. Batas pertahanan Ibu Tini akhirnya jebol. Kekuatan yang selama ini menopang keangkuhannya runtuh tak bersisa. Ia tidak sanggup lagi menahannya. Dengan lutut yang lemas, ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di depan kaki Alfie. Tangisnya meledak. Sebuah tangisan penyesalan yang terlambat dan penuh keputusasaan. Alfie, ampuni ibu, nak ampuni ibu. Isaknya tersedu-sedu. Ia merangkak maju, mencoba meraih ujung pakaian Alfie. Ibu mohon, jangan lakukan ini pada kami. Kami salah, ibu mengaku salah. Tapi tolong, jangan hukum kami seperti ini. Melihat ibunya bersujud, pertahanan Nadine pun runtuh. Semua kebencian dan keangkuhannya menguap, digantikan oleh teror yang luar biasa. Ia ikut menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di samping ibunya. Kak Alfie, aku mohon maafkan aku.
Aku janji tidak akan jahat lagi. Aku akan melakukan apa saja, tapi jangan usir kami. Jangan hukum kami seperti ini, Kak. Rintihnya, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang sembab. Dua wanita yang beberapa hari lalu menatapnya dengan penuh hinaan, kini bersujud di bawah kakinya. Mereka menangis, memohon, mencium debu di lantai tempatnya berpijak. Sebuah pemandangan yang seharusnya memberikan kepuasan, namun Alfi hanya merasakan kehampaan yang dingin. Ia menatap turun pada mereka, wajahnya tetap tenang dan tanpa ekspresi. Ia membiarkan mereka menangis selama beberapa saat, membiarkan mereka merasakan keputusasaan yang pernah ia rasakan. Lalu, dengan suara yang pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan, ia berkata, "Pengampunan itu mahal harganya," bisiknya. "Kalian bayar cicilannya dengan menjadi pelayan di rumah ini sampai saya anggap lunas." 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan semua orang yang terlibat dalam drama keluarga tersebut. Di rumah megah yang kini sepenuhnya menjadi milik Alfi, sebuah tatanan baru telah terbentuk dan berjalan dengan kaku setiap harinya. Peran telah benar-benar terbalik. Karma tidak datang sebagai petir yang menyambar sesaat, melainkan sebagai gerimis abadi yang membasahi dan mendinginkan jiwa hingga ke tulang. Pagi hari di rumah itu kini selalu dimulai dengan suara kesibukan dari arah dapur dan paviliun belakang. Ibu Tini, wanita yang dulu hanya bangun untuk sarapan yang telah tersaji, kini harus bangun sebelum fajar. Tangannya yang dulu terawat dan dihiasi cincin berlian, kini mulai menebal dan sedikit kasar karena harus meracik bumbu, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan untuk Alfi sebelum sang empunya rumah berangkat ke kantor. Ia tidak banyak bicara, hanya bekerja dalam diam dengan kepala tertunduk. Keangkuhannya telah terkikis habis, digantikan oleh kepatuhan yang lahir dari rasa takut. Nadine, di sisi lain, menjalani hukuman gandanya. Setiap pagi, ia harus membersihkan sebagian rumah sebelum berangkat ke kantor dengan menaiki angkutan umum. Di kantor, ia menghabiskan harinya di pantry, berurusan dengan galon air, bubuk kopi, dan tentu saja, sayur mayur. Ia menjadi bahan gosip dan tatapan kasihan para karyawan lain. Mereka semua tahu ceritanya. Mereka semua tahu siapa dia sebelumnya, dan menjadi apa dia sekarang. Setiap hari adalah parade penghinaan baginya. Pulang ke rumah, ia tidak bisa beristirahat. Ia harus melanjutkan tugasnya, membersihkan kamar mandi, mencuci mobil Alfi, atau menyetrika pakaian. Kehidupannya kini adalah sebuah lingkaran tanpa akhir dari kerja keras dan rasa malu. Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Mereka adalah tahanan di dalam penjara emas yang pernah menjadi istana mereka. Sementara itu, Alfi telah mekar menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Di perusahaan, ia bukan lagi sekadar pemilik saham. Ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang cakap. Ia belajar dengan cepat, menyerap semua ilmu bisnis dari para direksi senior yang setia pada peninggalan Vino. Ia memimpin dengan tangan yang adil namun tegas. Ia menghargai karyawan yang bekerja keras dan tidak segan-segan menyingkirkan mereka yang hanya menjadi benalu. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan yang sempat merugi karena salah urus itu mulai bangkit kembali. Ia berhasil mendapatkan beberapa proyek besar dan kepercayaan dari para investor. Para karyawan dan pemegang saham yang awalnya meragukannya, kini menatapnya dengan penuh kekaguman dan hormat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai janda Vino, melainkan sebagai Ibu Alfi, sang direktur utama. Alfi tidak membiarkan dendam menguasai hidupnya. Setelah menempatkan Ibu Tini dan Nadine pada posisi mereka, ia lebih banyak memfokuskan energinya untuk hal-hal yang positif. Ia tidak pernah lagi meninggikan suara atau menghina mereka secara langsung. Hukuman terbaik bagi mereka adalah keheningan dan tatapan dinginnya, serta kenyataan bahwa mereka harus menyaksikan kesuksesan Alfi setiap hari dengan mata kepala mereka sendiri. Di luar pekerjaan, Alfi mulai menemukan kembali kebahagiaannya. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, mendirikan sebuah yayasan amal kecil atas nama Vino yang berfokus pada bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ia mulai tersenyum lagi, tawa ringannya mulai terdengar lagi di antara teman-teman lama yang kembali ia rangkul. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kesedihan. Ia telah membangun dunianya sendiri di atas puing-puing masa lalunya. Suatu sore yang cerah, Alfi pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk rumah dan melihat Nadine sedang mengepel lantai ruang tamu dengan wajah lelah. Nadine segera menepi dan menunduk saat Alfi lewat, tidak berani menatap matanya. Alfi terus berjalan menaiki tangga menuju kamarnya, kamar utama yang dulu ia tempati bersama Vino. Ia telah merenovasi kamar itu, mengubah warnanya menjadi lebih cerah. Namun satu hal yang tidak pernah ia pindahkan adalah sebuah foto besar pernikahannya yang tergantung di dinding. Ia berdiri di depan foto itu,
menatap wajah suaminya yang tersenyum bahagia. Wajah yang selalu memberinya kekuatan. Ia menyentuh bingkai foto itu dengan lembut. "Halo, Mas," bisiknya pelan. "Aku harap kamu bisa lihat aku sekarang. Perusahaan baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah belajar banyak hal. Dan aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak lagi menangis setiap malam." Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. "Aku sudah menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua, Mas. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Aku akan memastikan semua peninggalanmu, semua kerja kerasmu, berada di tangan yang tepat dan akan terus tumbuh." Malam itu, setelah makan malam yang hening di mana ia dilayani oleh Ibu Tini, Alfi mengambil kunci mobilnya. Ia butuh udara segar. Ia mengendarai mobilnya tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang bermandikan cahaya lampu. Ia membuka jendela mobil, membiarkan angin malam meniup rambutnya. Di radio, terputar sebuah lagu tentang harapan dan hari esok yang baru. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan berhasil keluar sebagai pemenang. Ia bukan hanya selamat, tapi ia telah terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya, dan ia siap menyambut masa depan cerah yang terbentang di hadapannya, seorang diri, dengan kepala tegak.